namanya adalah Advent, Advent, karena di bulan di ketujuh bulan inilah ke-7 inilah itu Daniel itu 8 Daniel ayat 8 ayat 14 digenapi. 14 digenapi. 2300 2300 petang dan pagi di bulan ke-7. Dan gerakan umat Tuhan yang keluar dari masa kegelapan 1260 atau Babylon dulu menjadi gerakan Advent karena Day of Atonement di bulan ke-7, which was October 22, Oktober 22, 1844 ya. Jadi kita mau tekankan tentang Imamat 23-nya dulu ya. Jadi mari kita buka sama-sama Imamat 23, Leviticus 23. Okay. Imamat 23 ayat 23 dan 25 ya. 23 jika lalu Tuhan berfirman bulan kamu sampaikan pada orang Israel yang pada bulan ke-7 bulan ke-7 hari itu kan sah. Nah kita tahu ini Sabat dikliskan ayatnya karena telah masuk ibu kita mau karena ini dan kita tahu bahwa Sabat itu sudah diproklaim di ayat 3 sebagai mingguan. Walaupun di Day of Atonement itu juga mulainya hari Sabat hari ke-7, walaupun tahun depannya enggak lagi kan setiap tahun ke-8 setelah itu baru hari Sabat hari ke-7. Shall be Sabbath, dan kita tahu Sabat adalah Sabaton itu adalah rest ya. Sabaton itu adalah rest. Karena ini 7677. Okay. Kalau dikatakan akan menjadi peringatan akan bring of the trumpet sebagai convocation. Convocation itu temuan yang kudus ya, seperti hari juga kan, karena ini adalah menjelaskan tentang hari Sabat kan, pun bukan hari 7. Kamu tidak akan lakukan pekerjaan servile. Nah ini kan no servile work, boleh bekerja. Serve itu servile melayani atau melayani artinya kerja hamba. Nah, hamba mungkin terlalu definisinya terlalu ini ya, kelebihan bunyinya hamba. Tapi hamba itu artinya kalau saya terima gaji itu hamba kan, saya kerja untuk orang lain lalu terima gaji itu hamba servile. Jadi nggak ada pekerjaan seperti itu, walaupun bisa bekerja di rumah dan yang tidak untuk menerima gaji lah. Nah, ini Memorial of Blowing Trumpets. Jadi apa artinya blowing trumpets ya? Bunyikan trompet. Tentunya bunyikan trompet itu supaya semua bisa mendengar kan. Nggak ada trompet yang dibunyikan lalu nggak ada yang dengar. Artinya trompet dibunyikan supaya ada yang dengar. Atau call attention. Untuk call attention itu untuk supaya orang bilang, kenapa ada bunyi-bunyi itu? Kenapa ada bunyi trompet? Ada apa? Jadi kita ke Numbers, bilangan 10. Kita ke bilangan 10. Bilangan 10 ayat 1. Dan Jehovah God, saja melalui Tuhan Yesus, berbicara kepada Musa dan berkata, buatlah 2 trompet dari silver, utuh, bikin utuh. Dan supaya kamu bisa menggunakannya untuk the calling of the assembly. Ini dia. Jadi bunyikan trompet supaya kamu bisa membuat pengumuman untuk orang harus berkumpul. Calling of the assembly. Jadi mereka dulu bunyikan trompet, lalu semua datang dan kumpul. Tentu saja akan nanti kita lihat dia punya bunyi-bunyi. Dan untuk the journey of camps, perjalanan, for the journey of camps, kan? Untuk sudah siap untuk mengadakan perjalanan. Lalu ayat 3 dikatakan, waktu kamu membunyikannya, semua assembly, semua akan gather together di pintu Tabernacle of Congregation. Tabernacle of Congregation itu adalah apa? Adalah bilik suci. Jadi semua datang berkumpul.
Jadi saingan feast lah semua datang untuk berkorban. Lalu ayat 4, ayat 4 dikatakan, dan kalau kamu bunyikan satu trompet, jadi bunyikan satu trompet, one trumpet, dia punya prince, kepala-kepala orang Israel berkumpul. Jadi kalau satu kali bunyi, dan waktu kamu bunyi alarm itu ya, alarm itu kayak ada sesuatu gitu kan, kayak jam bangun kalau pagi hari bikin alarm atau apa aja kan jam bangun. Jadi untuk ada yang untuk mengumumkan pemimpin Israel, okay. Lalu kalau yang bunyinya sebagai alarm, ada bunyi tertentu yang mereka bunyikan alarm. Yang perkemahan sebelah timur akan maju. Ini perintah semuanya. Jadi ini trompet adalah instruksi lah. Lalu waktu kamu bunyikan trompet untuk kedua kalinya, yang di sebelah selatan maju. Okay. Lalu dibunyikan sebagai alarm untuk perjalanan. Jadi bunyikan satu, timur. Kalau sebagai alarm. Kalau bunyikan dua kali, selatan maju. Okay. Di kode. Tapi lalu semua congregation sudah berkumpul sama-sama, kamu akan bunyikan. Kalau sudah bunyi, jangan bunyikan alarm. Okay. Jangan bunyikan alarm. Alarm itu perintahkan alarm. Dan anak-anak Harun, imam akan bunyi trompet. Okay. Dan kan jadi ordinance for generation. Jadi inilah ya. Ini bunyikan trompet ini adalah sesuatu yang memang harus bukan untuk pertemuan umat Israel. Dan kita tahu kalau di Yerusalem gitu, salah satu trompet yang bunyikan ya kalau udah masuk hari Sabat. Ingat kita baca itu. Kalau mau bunyi hari Sabat mereka bunyikan. Artinya semua masuk hari Sabat ya. Lalu ayat 9. Kalau kamu pergi perang lawan musuh yang menindas kamu akan bunyikan trompet sebagai alarm. Dan kamu akan diluputkan dari kamu punya musuh-musuh. Jadi yang saya tekankan adalah trompet dibunyikan sebagai alarm waktu kamu mau pergi perang. Okay? Nah, sekarang kita lagi Feast of Trumpet ini. Okay. Sudah Feast of Trumpet. Nah, kita slide 10, lalu kita kembali ke 9-nya. Juga di hari-hari sukacitamu, di hari-hari kudusmu, and in the beginning of your months. Jadi setiap awal bulan, in the beginning of your months. Okay. Dan tadi malam kita belajar, setiap bulan. Kalau belajar tadi malam apa? Setiap hari. Satu hari yang disebabkan oleh 7 hari kan. Artinya ini setiap bulan. Setiap bulan ini dia punya prinsip di setiap satu hari. Tapi itu berdasarkan setiap bulan. Jadi 12 kali akan bunyikan itu. Dan untuk apa bulannya? Kita bikin apa ya bulan? Komen ini. Kita bikin komen ini kan. Jadi sekarang, oke. Sekarang kita akan lihat perangnya. Jadi untuk perang. Untuk peperangan. Oke. Jadi bunyikan trompet. Dan sekarang trompet. Sekarang trompet. Pertanyaannya, apakah ada mau perang? Apakah ada mau perang? Well, kalian tahu akan perang. Oke, Wahyu 16. Kita ke Wahyu 16. Wahyu 16. Okay. Mulai ayat 12. Kan? Ayat 16-12. Katakan, and the angel pour out his vial on the great river Euphrates. Jadi Euphrates, ini Euphrates, sungai Efrata. Dan kita tahu sungai itu mengalir melalui kota Babylon. Dan sungai itu, kita tahu di Wahyu 17 melambangkan, Wahyu 17 ayat 15 melambangkan banyak orang. Jadi sungai Efrata itu adalah sungai yang memberikan kehidupan bagi kota Babylon. Jadi Babylon itu duduk di atas sungai. Duduk di atas sungai. Dan kalau kita ke Wahyu 17, kita situ kalian lihat semua ya. Wahyu 17 berikutnya kita lihat ayat 17 ayat 1 katakan. Dan ada pelacur yang duduk di atas air. Jadi pelacur itu namanya apa di ayat 5? Babylon. Air namanya apa? Euphrates. Dan ayat 15. Oh iya. Dan ayat 15 dikatakan air itu yang kemudian adalah people named multitude and tongues. Orang-orang, banyak orang. Kan?
Jadi Babylon atau gereja duduk di atas banyak orang. Banyak orang. Akhirnya ini Euphrates. Di atas banyak orang. Kita ke Wahyu 14. Wahyu 14. Kita lihat ayat 6. Dan saya melihat malaikat terbang di langit dan dia memegang Injil yang kekal. Injil kita tahu untuk menyelamatkan orang dari dosa. Babylon adalah percetakan dosa. Dan mengabarkan kepada semua yang berdiam di bumi, kepada every nation, kindred, tongue, and people. Air. Jadi pekabaran yang dibilang di malaikat pertama ketiga ini dikabarkan terhadap air yang didudukin Babylon. Jadi Babylon menduduki orang-orang dan pekabaran ini ditujukan kepada air untuk keluar, untuk jangan didudukin Babylon lagi. Okay? Ini dia. Okay. Jadi kita kembali ke Wahyu 16. Wahyu 16 ayat 12 kan tadi ya. Berkatan adikan doanya kan kabar terbelas pada jabatan dari karena 18 dari Botrim ke 18 raja yang bilang panggil dengan kabar yang menghantam menjadi the king akan Mars lagi ke ini orangnya kotor yang ada di 22 sebabnya di Amerika karena beliau akan dan dua bahasa bisa mujizat terjadi nih mereka apa terjadi 2000 terus lalu 2002 akan ada lagi belajar firman bahasa ini itu balapan ada klaus waktu enggak tapi pilih ada dewa pun selain jadi ayat mereka siapa masuk Tuhan di cut off tujuan sari penembak umat dia untuk buat di tuan di buah dia diakhirkan kata penuh dengan suntikan suntikan apakah cara kita Wahyu 12 ini masalah oke dua oleh akan dong firman dalam sana enggak sebelum kehidupan bisa kompromi itu hanya hilang sekali dan kan waktu jadi untuk penyakit hidup lebih kompromi terus bisa saya pun bisa dan jualan nih ini dia menunjuk kayak dikit saya first umur sports kita aja bisa bukan jadi satu kita tahu makna kita membutuhkan ya bahas bukan penting bantu bukan kalau gereja itu yang dengan seperti itu ibunya mau coklatnya lihat tempatnya lalu tapi kalau kita tambah putat ada 10 jangka bahkan roh naik rumah telah saya kasih teman kasur ada tuh kasa ini ada di berharap yang untuk mengeluhnya ya ada hal yang benar lu ada itu kan kan orang yang kebuka tuh ini antik ya dan dia dipansi itu yang penting pangan di penting tahu rencana di yang itu si penanya sini situ itu loh nggak tahu itu sekedar ya dan yang bisa ya aja risongnya pintar tuh kita punya kompen kita mas di yang benar itu lagu kalau jika itu benar dan
dan wow. Oke. Ada yang pernah jika kita enggak ada. Kalau roti dan minuman yang kita memakan minum itu Tuhan Yesus yang disiksa supaya kita bisa hidup. Ditembuk nanti dia melakukan duri di luar yang menyedihkan. Manusia nggak peduli. Tapi pemasuk surga. Ah, janganlah jadi orang-orang itu yang nggak menghargainya. Sudah diberikan nafas kehidupan, diberkati, nggak peduli lagi. Memang dosa jenisnya saya. Ini yang paling nggak sopan di semesta alam terhadap penciptanya. Bukan main. Nggak mau berikan waktu pada juru selamatnya. Sementara juru selamatnya turun dari surga. Merahkan dirinya segala waktu untuk kita. Lalu kita nggak berikan waktu untuk dia. Tapi mau selamat. Inilah hasil dosa. Inilah hasil dosa. Betapa kejamnya dosa. Ini bukan cuma, saya cuma makan buah kok. No. Cuma buah di Taman Eden. Ini sangat tidak berterima kasih, menghargai, dan menghormati pencipta yang mencintainya. Dan sementara dalam ketidakpedulian dan tidak kehormatannya masih dicintai dengan sepenuhnya. Tahu nggak bahwa rencana keselamatan ini sudah direncanakan antara Bapa dan Anak di Sakarya 6 ayat 13 sebelum Lucifer sekalipun diciptakan. Sebelum ada makhluk yang diciptakan, Anak sudah bilang, saya akan menjadi manusia selama-lamanya untuk membayar dosa mereka agar mereka nggak perlu hilang. Oleh sebab itu, mari kita ciptakan mereka walaupun saya akan dipakukan di kayu salib gara-gara mereka diciptakan. Tuhan Yesus cinta kita nggak, guys? Tunjukkanlah bahwa kita juga mencintai dia. Berterima kasih. Bersyukur. Jadilah seperti orang kusta yang kembali bilang, terima kasih Tuhan. Saya sangat menghargai kesehatan saya, tubuh saya tanpa kusta. Saya berterima kasih dia, sembah Tuhan Yesus. Jangan jadi seperti yang 9 lari lalu udah lupakan kondisi mereka dan lupakan siapa yang sembuhkan mereka. Komunion itu mengingatkan kita untuk selalu supaya jangan dilupakan bahwa kita itu enggak pantas sekali untuk hidup. Namun diberikan kesempatan untuk bisa hidup, untuk menghargai semua itu.
Kita harusnya nggak ada di semesta alam. Bumi ini nggak ada sebenarnya. Tapi anak satu-satunya di semesta alam, anak Bapa, anak God bilang, saya akan redeem mereka. Kita nggak usah buang bumi ini. Kita bisa selamatkan bumi ini. Walaupun harganya anak Bapa. Dan walaupun anak Bapa bilang, saya akan jadi manusia selama-lamanya, tangan saya ada bolong, samping saya ada cacat. Itu nggak apa-apa. Yang penting Adam dan Hawa dan keluarganya tetap ada di dalam kita. Dan kita nikmati selama-lamanya. Walaupun saya jadi manusia. Anak Bapa bilang. Somebody loves you so much. Ada makhluk pencipta yang sangat mengasihi Anda. Yang memberikan kehidupan kekal dalam kerajaan Bapaknya. Marilah dalam kehidupan kita. Jangan mau buat yang benar hanya supaya jangan hilang. No. Kita mau buat yang benar karena kita cinta yang mencintai kita. Jangan hanya mau buat yang benar supaya nggak kena musibah. Dalam musibah pun kita tetap mencintai dia. Jangan hanya mau buat yang benar supaya jangan mati. Dalam kematian pun kita memuliakan dia. Karena hidup pun kita nggak patut. Lalu mau hidup dalam pelanggaran lagi. Tuhan Yesus sudah mau datang. Dia sudah mau menjemput umat-umatnya yang nggak peduli dengan kehidupan mereka selain memuliakan Bapaknya di surga. Itulah yang dia mau bawa ke rumah Bapaknya. Dan bilang kepada Bapaknya, ini orang-orang inilah yang Bapak saya. Saya nggak malu akan mereka Bapak. Saya nggak malu. Saya nggak orang yang memalukan. Saya dengan tidak malu. Saya mau bilang, ini orang yang saya sudah tebus ke bumi. Ini dia semua Bapak. Ini dia. Dan saya tidak malu dengan mereka. Marilah kita menjadi orang-orang itu. Di saat kita masuk pintu gerbang surga, Roh Nubuat bilang, kita rasa benar-benar itu rumah kita. They feel like they belong there. Pernah nggak masuk tempat lalu bilang, kayaknya saya nggak pantas masuk sini. No, kita benar-benar rasa bahwa itu rumah kita. Kenapa? Bukan rumahnya, bukan emasnya, bukan pilarnya yang membuat kita rasa rumah. Kita mengasihi pemilik rumahnya yang mengasihi kita. Itu sebabnya kita nyaman di surga. Karena kita mengasihi Bapa dan Anak. Itu yang membuat kita rasa memang itu rumah kita. Sebagaimana mereka mengasihi kita. Enak kan kalau di rumah sama-sama saling mengasihi. Sedap banget. Nyaman memasuk situ. Nyaman sekali memasuk rumah, lalu orang itu sangat mengasihi dan saya mengasihi juga. Nyaman. Kemana saja saya siap masuk rumah itu kalau sama-sama saling mengasihi. Tapi kalau rumahnya bawah, tapi rasa dingin, lebih baik saya tinggal di gubuk, betul? Dengan orang yang masih saya. Itu surga. Dan kita adalah tubuhnya Kristus. Kita adalah tubuhnya Kristus.
Dan tubuhnya Kristus pun akan saling satu dengan yang lain. Makanya Kristus bilang, Bapa, saya ingin mereka menjadi satu. Sebagaimana aku dan engkau satu. Nah coba lihat ya. Kalau Bapa dan anak satu, seperti itulah kesatuan yang dia inginkan antara tubuhnya. Itu hanya bisa kalau rohnya mereka berdiam dalam kita. Dan rohnya mereka itu dilambangkan oleh meat and drink. Yang kita akan makan dan minum itu melambangkan rohnya mereka. Yang akan mewujudkan keinginan Kristus yang sangat besar. Waktu dibilang, Bapa, saya ingin mereka menjadi satu. Sebagaimana aku dan engkau satu. Dalam lambang makan dan minum, marilah kita terima undangan juru selamat kita untuk menjadi satu. Bukan hanya dalam simbol, tapi dalam kenyataan. Itulah yang Kristus inginkan daripada gerejanya. Oleh sebab itu, mari kita laksanakan simbol daripada bagaimana akan terwujudnya keinginan yang sangat mencintai kita itu. Sebelum itu kita akan doakan dia punya meat and drink supaya menjadi kemuliaan bagi nama Bapa melalui anaknya. Saya meminta Bobby, tolong bentuk meat and drink, lalu kita lanjut. Okay? Mari kita bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih. Mana Bapa telah mengirimkan anak, di mana di dalam anak itu adalah kiranya Bapa, sehingga kami bisa merasakan akan buah daripada firman Bapa yang Bapa hasilkan dalam anak. Dan sebagaimana Bapa dan anak menjadi satu, Tuhan, kami semua di sini berkumpul bersama-sama memilih untuk menjadi satu dengan Kristus, karena kami adalah tubuhnya Kristus. Sebagaimana kami mau dipersatukan kembali kepada Bapa. Terima kasih telah mencintai kami. Kami hanya bisa berterima kasih atas panjang sabar Tuhan sehingga kami bisa mengenal satu-satunya oknum yang mencintai kami dengan memberikan segala-galanya, anaknya Bapa. Bapa, kami pun masih dalam tahap pembelajaran untuk mengenal akan kasih dan kebaikan Bapa yang diungkapkan Kristus di bumi ini. Jika percaya melalui makhluk inilah yang lambang daripada tubuh Kristus, firman Kristus itulah yang akan membukakan kami punya mata untuk kami bisa melihat, sehingga kami bisa sesuai dengan kecukupan dan kemampuan kami untuk bisa mengenal akan kasih Bapa. Itulah kami mau gunakan. Terima kasih Tuhan telah menjaga, memberikan kami waktu damai untuk berkumpul satu pertemuan Yumun ini. Nama Bapa sajalah yang dimuliakan, dan kami percaya hujan kesempatan yang Tuhan telah berikan tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi akan membawa kemuliaan kepada nama Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mau makan roti ini, mana roti ini lambang daripada firman yang kami terima untuk jadi satu dengan Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Oke. Amin. Oke, kalau gitu kita jalankan ya. Dan tolong bilang kalau sudah selesai, lalu kita lanjut. Kan belum menung kerja
Sepertinya sudah. Iya. Oke, mantap. Oke. Kita ke Yohanes 6. Dikatakan di sini ayat 53. Tuhan bilang kepada mereka, sesungguhnya aku katakan kepadamu, kecuali engkau makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu nggak ada kehidupan di dalam kamu. Nah, kita tahu kehidupan itu adalah roh. Dan kita tahu bahwa tubuh itu adalah tubuh Kristus. Dan di dalam tubuh Kristus, Yohanes 5:26, adalah rohnya Bapa. Jadi untuk makan tubuhnya sama dengan terima kehidupan di dalam tubuhnya. Dan Imam 17:11 katakan bahwa the life, kehidupan daripada flesh itu ada dalam darahnya. Artinya minum darahnya yang dilampangkan oleh anggur, di dalam darahnya ada apa? Kehidupan. Jadi waktu Tuhan ciptakan manusia, tujuannya untuk mereka hidup selama-lamanya. Di saat Hawa makan firman-Nya setan di Taman Eden, maka kematianlah yang diterima Hawa dan turunannya. Kematian. Untuk bayar kematian itu dengan tubuhnya dan darahnya, enggak kematian tanpa tumpah darah. Dia bayar. Dia bilang, kamu sebut kalahan. Saya yang tanggung. Waktu bilang saya yang tanggung, kerang yang kamu makan adalah perkataanku. Jangan makan tipuan setan lagi. Setan di akhir zaman dalam bentar si mau menggoda manusia. Pertama, ketika Tuhan sudah mati untuk kesalahan kita, lalu yang disuruh makanlah kehidupannya. Itulah yang kita lakukan dalam bentuk lambang. Jadi untuk makan minum ini, make sure jangan masukin telinga mata apa yang asalnya dari ular. Karena Tuhan hanya mati satu kali. Dia nggak bayar berulang kali. Mana Gereja bilang, kita bisa turunkan Kristus dari surga dan beribu-ribu kali dia ampun dosa kamu. Itu Babylonnya doktrin. Itulah yang mematikan. Jadi dengan makan roti dan minum anggur ini, itu menunjukkan bahwa saya benar-benar hanya mau kasih masuk dalam tubuh Kristus kehidupan. Dan untuk kasih masuk dalam tubuh kehidupan, dengan Kristus ambil tanah dan bukan nafasnya, dan Adam menjadi yang hidup. Dan minum di counter oleh Eucharist, oleh Christ Mass, oleh Christ Mass. Mass, kata lain Mass adalah massal. Pembunuhan massal. Mass murder. Pembunuhan massal. Christ Mass adalah pembunuhan Kristus. Christ Mass adalah massal bunuh Kristus. Selain Christmas bunuh Kristus, sebelum bunuh Kristus mereka bilang, Mary Christ Mass. Mari kita bersukacita dengan bunuh Kristus. Itu Christmas. Man, we should have nothing to do with this pagan rituals. Nggak boleh ada urusan sama sekali dengan Christmas. Mau taruh pohon dan semua itu, oke. Taruhlah bulan Agustus juga. Jangan cuma Desember 25. Betul? Ini saya bilang. Nothing. Kita menghina Tuhan Yesus dengan ada urusan dengan Mary Christ Mass. Ini counternya.
Dan kita lakukan ini sebagai counter daripada yang counter. Inilah yang benar. Inilah yang benar. Yang kita makan simbolnya. Bukan transubstantiation, di mana Kristus benar-benar tubuhnya dan darahnya yang dimakan. No, kita makan simbolnya. The flesh profited nothing. Dilihat secara benci, dia bikin orang merry, sukacita waktu bunuh Kristus. No. We love our chief commander. Jangan izin yang taik cinta kita pelak-pelak. We love him. He loves first. Oleh sebab itu, mari kita dengan rendah hati dan penuh syukur dan penuh kehormatan kita terima kematian Tuhan Yesus yang menggantikan kita punya kematian dengan makan roti. Itu kehidupan yang diberikan because Christ is our sacrifice for us. Mari kita makan rotinya dengan syukur yang sangat dalam kepada Tuhan Yesus. Mari kita makan saudara. Tanpa tumpah darah ada pengampunan dosa. Tanpa darah ditumpahkan tidak ada pengampunan dosa. Dengan minum anggur ini saya terima kematian Tuhan Yesus di mana darahnya ditumpahkan. Dan dengan minum ini dan menerima ini sebagai simbol darahnya ditumpahkan, barulah ada pengampunan dosa. Tanpa tumpah darah tidak ada remission, tidak ada pengampunan. Mereka minum yang melambangkan tumpah darah yang harusnya kita yang tumpahkan. Sehingga dosa-dosa kita yang dibayar diampuni Yesus. Dengan minum kita acknowledge itu. Mari kita minum saudara. Benar-benar puji Tuhan. Enggak ada yang lebih berharga dari kebenaran surga. Semuanya sandiwara. Hanya kabaran yang asalnya dari tahta Bapa lah yang bukan sandiwara. Semuanya yang lain sandiwara. Tapi matinya enggak sandiwara. Puji Tuhan untuk kebenaran yang diberikan. Enggak ada yang lebih berharga dari ini. Enggak ada. Puji Tuhan untuk bisa lihat itu. Nanti tanggal 6 kalau nggak salah kan. Day of Atonement. Kamis ya? Kamis ya? Yang Tanggal Day of Atonement. Day of Atonement itu kita harus afflict our souls. Di zaman dulu itu mereka afflict souls artinya mereka inspeksi diri. Ada dosa nggak? Ada nggak saya simpan? Karena di saat imam masuk bilik kemah suci, dan imam ini melambangkan semua orang Israel. Semua. Imam masuk, dan kalau imam itu tetap hidup sampai keluar, artinya semua dosa orang Israel beres. Semua. 1 banding semua ini.
Tapi kalau ada yang masih simpan dosa, lalu imam masuk, imam mati. Itu sebabnya kita harus flick our soul, kita harus lihat apakah ada dosa, simpan, nggak enak, rasa yang nggak benar dalam kehidupan saya. Nggak boleh. Karena kalau itu demikian, Tuhan Yesus nggak mati. Saya tidak diwakili Tuhan Yesus waktu berhadapan dengan Bapa. Kalau ada satu dosa, saya punya nama tidak diakui Tuhan Yesus pada Bapa. Hanya yang tubuh Kristus yang tidak cacat noda lah yang diakui kepada Bapa. Dan kita akan fast hari itu. Kita akan fast. Karena mereka fast itu puasa ya. Pada hari itu akan fast. Kecuali waktu kita makan dia punya meat and drink ya. Tapi kita fast. Okay. Itu benar-benar afflict our souls. Bukan untuk dari segi kesehatan ya. Untuk kita bisa benar-benar renungkan baik-baik supaya bermakna. Saya bilang ini supaya kita siap-siap, oke? Okay? Day of Atonement. Ini the big day. This is big. Day of Atonement is big. Karena setelah Day of Atonement, umat Israel senang sih. Kenapa? Karena semua pelanggaran mereka sudah bersih. Day of Atonement. Apa yang direncanakan dulu 7 tahun setelah Day of Atonement. Nanti kita lihat. Sebagai tanda bahwa benar-benar sudah mau tutup sejarah dunia ini. Tapi kita nggak perlu khawatir. Apa yang akan terjadi? Karena apapun yang terjadi antara sekarang dengan kedatangan Tuhan Yesus, tidak perlu membuat saya tidak ketemu Tuhan Yesus. Saya diniaya, saya dikhianati, saya difitnah, saya dibunuh. Tidak akan membatalkan pertemuan saya di awan-awan dengan juru saya. Kita bertahan, guys. Kita bertahan. Saling mengingatkan satu dengan lain. Lebih dekat. Lebih kita butuhkan pertemuan ini, benar nggak? Untuk saling mengingatkan bahwa waktunya sudah sangat singkat. Itu sebabnya Tuhan institute ini feast untuk dijalankan untuk khususnya kita di akhir zaman. Bukan main, kita butuhkan satu dengan lain. Belajar setiap hari, renungkan, reason, dan diingatkan bahwa hanya the love of God yang bisa membuat kita tetap bertahan sampai anaknya muncul di awan-awan. Hanya the love of God yang glue us together, yang lem kita sama-sama. Kita tutup dengan satu ayat. Roma 8. Hanya the love of God yang menghantarkan kita sampai ketemu juru selamat kita. Enggak ada yang lain. Hanya the righteousness of the law, the end of the law. Hanya the love of God yang bisa menghantarkan kita melewati badai yang enggak pernah separah ini. Roma 8. Ayat 38. Siapa mau baca bahasa Indonesianya? Kalau baca keras. Gunadi lah, Gunadi tolong baca ya, Gunadi. 838 dan 39. 838 Ya. Datang sebab yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau
kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow. Kasih Bapa yang ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 3:16. Oleh sebab begitu besar kasih Bapa, Dia berikan anak-anak satunya, agar barang siapa percaya di dalam Dia. Apa di dalam anaknya tadi? Kasih Bapa tidak akan binasa, tapi memperoleh kehidupan kekal. Apa yang di dalam Dia? Dia apa? Dia adalah tubuhnya Bapa. Tubuhnya Bapa dilambangkan apa? Tubuhnya Kristus lambang apa? Yang kita baru makan dan minum. Kalau kita melakukan simbol nggak menyelamatkan. Tapi simbol itu mengingatkan betapa pentingnya untuk yang di dalam anak, dalam of God, di dalam kita. Barang siapa percaya di dalam Dia, nggak bisa dipisahkan dari Bapa dan Anak, maut sekalipun. Nah, kalau dibilang nggak ada memisahkan, artinya sebelum time of trouble 12 hari ini, sudah harus dipersatukan untuk tidak pernah bisa dipisahkan. Nggak bisa dibilang nggak pernah dipisahkan kalau belum pernah menjadi satu. Artinya sebelum kita masuk krisis yang bukan main, melampaui imajinasi manusia untuk membayangkannya, Ron Hua bilang, kita sudah harus menjadi satu. Dan hanya yang sudah menjadi satu, inilah yang tidak akan bisa dipisahkan. Tetapi, bagaimana saya tahu saya memiliki the love of God? Yohanes bilang, only when you love one another. Bagaimana kamu bisa mengasihi Bapa yang kamu nggak lihat, lalu nggak mengasihi satu dengan yang lain yang kamu bisa lihat? When you love one another, kita nggak ketemu juru selamat kita di awan-awan. The love of God lah yang akan menghantarkan kita melalui badai yang nggak bisa menggoncang dan menghancurkan umat Tuhan. Let us love one another, even as Christ hath loved us. Sampai kita berjumpa, saudara-saudara. Jangan lupa, take Christ with you wherever you go. Don't leave home without Him. Stanley, boleh tolong tutup dalam doa, Stan? Kita atur di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan akan sisa hidup kami itu probation yang Tuhan bukakan. Bagaimana seharusnya kami hidup dengan melihat pola yang Tuhan Yesus sudah tinggalkan, dengan melihat apa yang Tuhan Yesus buat, yang menggambarkan atau menerangkan bagaimana Bapa itu kasih. Bapa dan anak satu saling mengasihi, tidak terpisahkan. Dan Engkau mau melihat kami satu dengan yang lain saling mengasihi. Tidak ada yang bisa memisahkan ya Tuhan. Engkau tidak pernah mengharapkan tubuh terpisah dari kepala.
karena selalu satu. Dan dengan kami melihat kasih-Mu, kami lebih dekat ya Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk lebih rapat lagi, lebih merendahkan diri satu dengan yang lain, saling mendahului, merasakan bagaimana kehangatan di antara kami. Lebih dekat di time of trouble, kami lebih rapat. Karena itu yang Tuhan tuntut dari kami, untuk dilihat oleh seluruh dunia, bahwa karakter-Mu yang sesungguhnya adalah kasih. Dan kami tahu setan akan menyerang untuk coba memisahkan kami satu sama lain. Tapi karena kami melihat kasih-Mu, kami rela mati ya Bapa, untuk menunjukkan bahwa Engkau kasih. Tubuh kami tidak ada harga di hadapan banyak orang. Mereka tidak bisa dengan menganiaya tubuh kami untuk mencoba lepas kasih kami kepadamu, dengan juga kami kasih antar sesama kami. Nubuatan itu pasti, Bapak. Dan nubuatan itu semakin dekat. Pintu kasihan akan segera ditutup dengan melihat tanda-tanda yang Tuhan selalu berikan kepada kami sebagai umat-Mu, walaupun kecil. Tuhan selalu memberikan tanda bahwa ayo rapatkan diri satu sama lain. Jangan ada rasa curiga. Panggil dengan rasa kasih surga, karena kasih surga mengalahkan segala-galanya. Tidak ada yang merasa tinggi dan rendah. Karena Tuhan Yesus dari ketinggian mau mencuci kaki yang paling rendah. Siapa kami ya Bapak untuk coba-coba memberikan harga diri sendiri, untuk mencoba kami lebih tinggi dari yang lain. Nggak ada itu Tuhan. Dengan firman-Mu yang Engkau selalu ungkapkan pada kami dengan vis, sehingga kami melihat lebih jelas, oh maksud Tuhan, supaya kami dapat merasakan kehangatan kaki orang, merendahkan diri, dan melihat bahwa kaki-kaki orang inilah, kaki saya lah yang akan berjalan membawa pekabaran ini, membuka kebohongan ini. Kaki yang sangat sederhana, yang tidak dibalut dengan kemewahan, Bapak. Kami mau, kami tahu kuasa-Mu yang menyanggupkan kami dalam kehidupan kesederhanaan kami, ya Bu. Tapi dalam kesederhanaan kami ada kemewahan surga yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang sombong. Kami mau merendahkan diri kami kepada-Mu. Kami tahu Tuhan sedang membentuk kami sehingga sampai sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan itu janji itu pasti. Dengan kami selalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada yang terpisah satu sama lain. Terima kasih Tuhan atas pekabaran kasih yang disampaikan melalui Kak Reni. Berkatilah Kak Reni, jaga dia untuk kami ya Tuhan. Karena rencana-rencana ini masih terus berjalan. Dan kami percaya segala sesuatu ada waktunya. Tuhan akan jaga terus kami sampai pada waktunya. Kami serahkan kehidupan kami pada malam ini di Indonesia dan siang hari di Amerika ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amen. Thank you, Kak Reni. Okay. Thank you. you.